Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Bonus Official bersama saya Wiro Saputra. Dan kali ini kita udah masuk ke coding ya, dengan menggunakan Codex gitu ya, dan juga ChatGPT. Di sini saya akan memakai ChatGPT ini sebagai otaknya nanti, kemudian Codex ini sebagai eksekutornya. There's add project ya teman-teman ya. Jadi nanti bikin foldernya dulu. Saya akan pakai ini ya, anti gravity ya. Kalian bisa download gratis ya anti gravity ya untuk projectnya nanti. Oke, saya coba load dulu. Di sini saya coba buat new window dulu ya. Sebentar teman-teman. Ya, nanti dia di anti gravity. Kita bisa cek ya codingannya nanti di anti gravity. Dan kita kasih folder dulu nanti ya si codecsnya ya. Oke, pertama saya coba buat dulu ya. Di sini saya akan buat namanya adalah Woners, karena kebetulan woners.com itu belum saya isi websitenya ya. Jadi saya akan buat halamannya nih ya. Jadi ini langsung ya live untuk kalian gitu ya. Kita masih pakai yang versi free dulu ya teman-temannya. Sayang ya kita pakai yang kuota yang access dulu. Baru nanti kita coba upgrade ke yang pro ya. Jadi harus benar-benar efektif ya, balik lagi ya. Wonersnya ini saya coba copyin ke anti gravity ya. Drag and drop ke anti gravity. Kemudian saya coba juga masukin ke Codex teman-teman ya. Jadi kita coba add project ya. Di sini saya masukinnya si Woners tadi ya, open. Nah, jadi udah ada tadi ya, sudah ada di anti gravity dan juga sudah ada di ini ya. Ini kita update dulu ya supaya Codex ini pakai yang versi terbaru. Oke. Ya. Sekarang dia udah ada projectnya ya. Kita belum buat apa-apa, di sini masih clean banget ya. Di sini kita akan coba kasihkan perintah ya. Oke, misalkan kita di ChatGPT-nya dulu ya. Kita mau coba prompting ya. Jadi promptingnya itu supaya efektif, kita kasih di ChatGPT nanti ya untuk prompting di Codex-nya ya. Oke, di sini saya langsung buat ya. Jadi kalau misalnya kalian mau benar-benar tepat promptingnya, kita coba prompting dulu di ChatGPT baru kemudian kita pindah ke Codex. Oke, di sini saya pemula ya. Saya butuh prompt untuk membuat halaman website ya. Satu halaman dulu ya, satu halaman homepage ya, dengan menggunakan HTML, CSS, JS, dan Tailwind. Tapi saya ingin outputnya seperti output kerjaannya ya, seperti di level principal UX engineer, UX atau UI engineer aja deh ya, UI engineer. Oke. Ya, seperti ini. Ya, UI engineer. Kemudian di sini nanti kita coba ya. Satu halaman homepage dengan menggunakan HTML, CSS, JS, dan Tailwind. Tapi saya ingin output kerjaannya seperti di level principal UI engineer. Buatkan promptingnya untuk di Codex ya. Jadi di sini kita cobain ya, buatkan promptingnya ya. Oke ya. Nah, di sini dikasih tahu ya cara promptingnya ya. You are principal UI gini ya, modern web design. Your text is to create a professional productions quality single page homepage website ya. Text tagnya ini ya, fully responsive design, vanilla JavaScript, clean, modern minimalistic style ya, kemudian premium ini ya. Nah, page strukturnya seperti ini ya. Sticky modern navbar, sections headline gitu ya. Nah, nanti kita kasih inspirasinya teman-temannya supaya nanti lebih oke. Ya, nah, jadi seperti ini ya. Ini benar-benar komplit banget ya. Benar-benar komplit banget. Oke ya. Nah, ini saya copy aja ya teman-teman ya. Oke, kemudian ya. Kemudian saya coba pastekan di Codex. Nah, seperti ini.
Jangan lupa ya, kasih web inspirasinya itu seperti apa. Jadi jangan lupa ya, web inspirasinya seperti apa. Saya akan pakai Envato aja ya untuk mencari inspirasi. Di sini saya coba cari web agensi ya. Mungkin WordPress kali ya. Tapi kita belum membuat WordPress ya. Baru stylenya kita pengen cari nih, homepage-nya mau seperti apa. Ya untuk si Wooners ini ya. Kita coba cek ya, si Wooners. Logo kita tuh berwarna-warni ya. Ada warna-warninya, jadi kita harus membuat halaman yang putih mungkin ya. Untuk si halaman agensinya ini ya. Supaya nanti hasilnya tuh bagus. Saya udah nyobain tuh hasilnya bagus ya. Pakai si ini ya. Apalagi kalau kita buatnya bertahap nanti ya. Oke, misalkan saya coba cek di Pixar ya. Seperti ini. Ya, kita coba cek dulu ya live-nya itu seperti apa untuk si Pixar. Ya, kita coba lihat dulu ya. Kita coba cari dulu halaman-halamannya itu seperti apa nih ya. Kalau kita mau buat ya. Saya sebenarnya itu terinspirasi itu bagusnya itu pakai yang versi-versi glasses gitu teman-teman, yang model-model Apple gitu ya. Kita coba cek ya Apple, websitenya Apple seperti apa. Apple. Nah, saya ingin tuh seperti ini sebenarnya itu. Simple, kemudian di dalamnya itu udah ini ya. Inspirasinya tuh seperti itu ya. Atau ini juga oke sih ya. Kita lihat ya. Nah, di sini nanti kita coba kasih logonya teman-teman ya. Jadi supaya dia nggak halu ya si kodeksnya, nanti kita kasih logonya nih. Saya coba kasih logo dulu ya. Logo dari Wooners ya. Oke. Nah, kita kasih itu ya. Nah, terus kemudian kita kasih inspirasi websitenya. Websitenya itu saya ingin warnanya tuh putih ya teman-teman ya. Sorry ini agak lama ya. Karena kita cari dulu ya modelannya seperti apa supaya nanti nggak ini ya, nggak jelek yang dihasilkan. Oke ya, sepertinya seperti ini juga bagus nih ya. Clean gitu ya. Oke ya, seperti ini ya. Oke, nah kita coba copy ya linknya. Terus kita coba masukin dia ke sini, codex. Ya. Inspirations design you can see here. Ya. Nah, jadi seperti ini ya kalau kita lihat ya. Dia nanti bentuknya seperti ini. Atau mau di-compile lagi ke ChatGPT supaya lebih oke juga nggak apa-apa gitu ya. Terus kemudian for the color, mau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Using image logo attach. Ya seperti ini ya. Ini maaf nih kalau kurang-kurang ya bahasa Inggrisnya. Tapi ya yang kita tujukan kita ingin buat satu halamannya ya. Oke, di folder Wooners. Kita coba send. Nah, dia nanti akan thinking ya. Ini tergolongnya project medium ya. Jadi harusnya tokennya nih akan cepat habis nih ya kalau pakai ini ya. Dia ada default permission, nanti dia akan minta permissions nih teman-teman ya. Jadi dia akan buat create ya index.html, biasanya nanti dia minta permissions ya. Kita lihat dulu ya. Oke. Dan kalau yang versi premium tuh cepet teman-teman ya. Nge-create-nya tuh cepet, tapi kalau yang versi ya namanya juga gratisan ya. Itu bisanya lumayan lama gitu ya, dia mikir dulu gitu ya. Apalagi versi Pro itu bisa cuma kayak 10 detik 14 detik gitu lah ya, atau paling lama tuh biasanya dia sekitar 1 menitan lah gitu ya, udah jadi gitu ya. Tapi untuk yang versi Pro saya balik lagi ya ke kalian ya, kalau bisa sih coba yang plus dulu gitu ya, jangan langsung ke yang Pro. Kenapa? Karena yang Pro itu kan lumayan mahal ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian udah mahir banget, kalian udah pede banget gitu ya, pakai si ChatGPT ini juga kodeks ini, baru deh kalian lanjut ke yang Pro gitu ya.
dan kalian udah menghasilkan uang pastinya. Tapi kalau misalkan kalian masih coba-coba, saran saya sih pakai yang plus sudah cukup ya. Atau ada juga yang jual tuh kalau nggak salah freemium.id itu dia jual ini ya, akun yang versi apa namanya, versi workspace ya. Dia jual yang versi workspace gitu. Nah ini dia. Biasanya tuh di filenya tuh nanti ada tambahan nih teman-temannya, dia akan bertambah tuh ya indeks gitu ya. Jadi kita bisa kontrol juga di sini gitu ya. Kita lihat ya. Dia akan namain sesuatu ya. Nanti kita bisa lihat di hasilnya di anti gravity-nya itu nanti seperti apa. Ya ini kita sambil ini ya, sambil tunggu sampai proses ini selesai ya. Nah ini kalau misalkan mau di-explore silahkan gitu ya. Kalau mau dilihat ya. Nah ini itu ya, search sticky navbar hero, why winners ya, footer in index gitu ya. Nanti kita lihat apakah hasilnya itu sesuai atau enggak. Ya dia udah mulai bertambah tuh ya, sedikit-sedikit ya. Oke, nah dia udah save nih. Nah ini hasilnya ya. Kita coba lihat ya nanti ya teman-teman ya, hasilnya itu seperti apa ya. Ini kalau misalnya kita ingin buat satu langsung nih ya. Nah dia nggak paham. Biasanya tuh ya hasilnya tuh nggak ini ya, maksudnya dia cuma kerangka-kerangka doang biasanya. Kita coba cek dulu ya di sini. Karena ini juga bukan yang versi berbayar, saya nggak expect dia itu jadinya bagus banget gitu ya. Tapi ya so far so good gitu ya. Kita lihat. Nah modelnya seperti ini. Seperti ini pun udah bagus ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat ya. Kalau kalian lihat ya di sini udah bagus banget gitu ya. Udah ada warnanya udah sesuai dengan logo Wooners gitu ya. Kalau kita lihat logo Wooners itu kan berwarna-warni ya. Kita coba cek ya di sini ya. Kita coba lihat dulu. Ya, logo Wooners kan berwarna-warni itu ya. Nah, ini udah lumayan cocok juga nih buat ini ya. Itu ya. Search a project. Dan ini juga udah masuk icon-iconnya gitu ya. Kemudian trustnya seperti ini ya. Terus kok dia bentukannya nggak seperti ini ya. Tadi karena saya udah warnanya sudah saya sesuaikan ya. Tadi kan kita ingin bentuknya itu seperti ini ya. Ya bentukannya seperti ini ya. Nah dia biasanya tuh nggak bisa buat ininya teman-teman ya. Bisa sih buat ya sebenarnya. Tapi biasanya tuh lama gitu ya. Dan kalau di versi premium tuh biasanya udah mulai mirip lah bentukannya gitu ya. Tapi ya karena kita pakai yang versi gratisan tadi ya. Nah kita nggak bisa tuh buat seperti itu ya. Nah ini ya, kita coba lihat ya. Di sini testimonialnya belum ada ya. Nanti kita coba tambahin. Misalkan di sini kalau kita lihat ya, ini baru projectnya doang. Service-servicenya. Nah, terus kita bisa tambahin nih ya. Kita bisa tambahin ya si testimonial. Caranya gimana ya? Ini saya coba kecilin dulu ya teman-teman ya. Saya coba kecilin dulu supaya kelihatan ya, supaya kita bisa take screenshot ya dari sini. Oke, kita coba lihat ya di konteks ini apakah dia bisa screenshot. Ya, di sini ada MVC ya, di nggak ada ya. Dia nggak kayak di itu ya, dia nggak kayak di apa namanya? Nggak kayak di ChatGPT ya. Nah sekarang saya coba buatin ya kayak gini ya. Nah kita bilang nih sama si kodeksnya nanti ya. Kita coba screenshot ya pakai Mac di sini. Command Shift 4 ya. Saya screenshot seperti ini ya. Kemudian saya masukkan ke kodeks ya. Seperti ini ya. Tambahkan section ya. Testimonial dengan desain seperti ini. Sesuaikan warnanya ya. Kemudian saya ingin CSS yang tidak ada di Tailwind itu dipisah. Kemudian dan juga
untuk JS-nya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita inginnya tuh dia bagus lah buatnya ya. Jadi nggak cuma satu halaman doang, tapi kita harus tahu project itu biasanya CSS sama JS-nya itu dipisah gitu ya. Jadi kita pisah sekali, kita minta pisah sekalian. Oke, nanti dia akan proses nih. Ya. Saya akan tambahkan section testimonial dengan layout yang mirip referensi ya, 1 highlight, 3 kartu bawah. Lalu saya pisahkan custom CSS ke file terpisah dan semua JS interaksi ke file script.js. Selanjutnya saya edit ya. Nah, ini ya. Jadi enaknya pakai codex ini ya teman-teman ya. Walaupun kita nggak bisa ngedesain ya, walaupun kita nggak bisa coding, programming gitu ya, kita bisa ngebuat website yang minimal style-stylenya itu mirip gitu ya. Dan ini untuk level pemula sih udah oke banget gitu ya. Maksudnya dia sudah bisa seperti ini, kemudian bentukan menunya juga sudah responsif teman-teman. Secara konteks kita udah bisa jual nih ya ke orang-orang gitu ya. Dengan desain walaupun masih desainnya seperti ini gitu ya. Karena memang sudah bagus bentukannya gitu ya. Sudah terlihat, sudah ada animasinya. Animasinya juga halus, shadownya juga halus. Dan itu oke banget gitu ya teman-teman yang buat kalian yang masih pemula gitu ya untuk pembuatan website. Oke. Dan ternyata dia udah nambahin tuh, sekarang udah mulai nambahin tuh ya. Ini langsung live nih teman-teman ya. Kalau kita lihat biasanya tuh kalau kayak gini nih, nah dia nambahin tuh. Nah, kelihatan nggak tuh ya? Yang dibuat udah bagus teman-teman. Ini testimonial tadi ya. Baru kita tambahin sesuai konteks ya. Nah, ini udah tambahin lagi sama dia nih ya. Default dan seperti ini ya. Tuh ya. Animasinya pun sudah jalan ya. Oke. Ini untuk level free ya. Dia udah bisa buat kayak gini tuh udah oke banget menurut saya ya. Udah bagus banget gitu ya si ChatGPT ini dan Codex ini ya. Dan kalau kita lihat dia udah selesai belum ya, teman-teman? Ya, kalau kita lihat di sini kita buka Codex ya. Dia sudah selesai belum? Oh, sudah selesai ternyata. Kalau mau, next saya bisa bikin carousel ya. Testimoninya jadi carousel ya. Biar lebih hidup ya. Nih, kalau misalkan teman-teman mau kayak gini ya caranya ya. Kasih konteksnya dulu ya, jangan saya mau doang ya. Saya mau testimonialnya jadi carousel ya. Tapi dengan desain yang masih konsisten ya. Untuk warna dan bentuknya. Oke ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita nih sekarang udah enak banget. Kita nggak butuh UI UX lagi gitu ya. Nanti kalau misalkan mau buat desain sistem bisa. Nanti ada caranya sendiri ya. Supaya dia tetap konsisten, dia bisa tetap nambahin gitu ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini udah oke banget gitu ya. Kita lihat nih ya kodeksnya lagi ngapain. Tuh ya. Ini padahal versi free loh teman-teman. Tapi dia udah bisa ngasilin yang kayak gini. Udah oke banget gitu ya. Nanti supaya jadiin ini website yang ada backendnya. Nah si kodeksnya juga bisa. Cuma teman-teman harus upgrade ke versi yang premium ya. Ini dulu ya. Kalau saya zamannya masih ngebuat bootcamp. Itu ngebuat kayak gini lumayan nih. Bisa seharian gitu ya. Tapi dengan kodeks sekarang tuh udah langsung kayak cuma beberapa menit ya udah jadi gitu ya. Nah pricing plan kita juga bisa buat nih ya. Kita mau tambahin gitu ya. Pricing plan dan FIQ ya. Misalnya kita mau tambahin pricing plan. Nanti ya kita cobain ya. Kita coba batasan limitnya sampai mana gitu ya. Dia bisa buat apa ya. Nah di sini nanti dia akan kalau sambil mikir tuh nanti dia akan update sendiri ya biasanya. Di sininya tuh biasanya langsung update sendiri nanti tuh ya. Bentukannya tuh ya. Nah ini udah belum ini ya. Ini lagi dikerjain ya sama dia tuh ya. Nah tuh ya. Nah dia udah mulai dikerjain. Kita lihat tapi belum jalan ya. Ininya belum jalan nih ya, jadi enaknya tuh pakai kodeks kayak gitu ya. Dia tambahin logiknya ya. Nah,
Jadi nggak ada yang susah lagi teman-teman ya. Sekarang udah oke banget gitu ya. Buat teman-teman ngoding udah nggak perlu lagi gitu ya. Nah ini ya seperti ini ya. Nanti konten-kontennya juga bisa kita set ya. Kontennya ini nanti saya coba transfer dulu ke ChatGPT. ChatGPT buat kontennya. Lalu kemudian nanti dikemas lagi dengan si Codex ini ya. Nah ini udah lihat ya. Kalian udah lihat ya. Oke banget tuh ya hasilnya. Oke ya. Ininya pun udah berwarna-warni teman-teman. Tuh ya. Wah udah cakep banget deh. Pokoknya ini tuh udah perfect ya bisa dibilang. Oke. Nah sekarang kita mau nambahin pricing table tadi ya. Dan juga FAQ. Kita tambahin nih. Pricing plan-nya. Tambahkan pricing plan-nya ya. Ada 2 berarti ya. Dan juga tambahkan si FAQ-nya ini ya. Oke ya. Tambahkan section pricing dan juga section FAQ dengan design style yang masih konsisten dan disesuaikan ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nanti dia akan buat nih. Jadi sekarang tuh udah enak banget ya. Semuanya tuh udah dikontrol pakai AI ya. Udah buatnya udah bisa bagus kayak gini. Konten-konten juga nanti dibuat pakai AI. Jadi kita juga bahkan nanti ya. Tapi saya bahasnya nanti saya juga lagi belajarin. Bahkan nanti marketingnya itu bisa pakai AI juga teman-teman. Otomatis ya. Dengan nanti open close ya itu bisa dia bisa send WhatsApp, bisa kontak orang gitu ya. Terus nanti dikoneksin lagi dengan si Eleven Lab ya. Dia bisa ngobrol bahkan sama orang gitu ya. Cuma itu nanti ya teman-temannya itu next projectnya mungkin ya. Dan itu saya akan masukin di kelas premium ya. Karena sekarang tuh udah bisa balas WhatsApp ya untuk yang ininya dan juga dia bisa telepon ya. Dia bisa ngobrol nih ya dengan pakai mau itu bahasa Inggris, bahasa apapun bisa ya. Nah, ini kalian lihat ya, teman-teman. Lihat ya. Hasilnya oke banget. Pricing plan, what we do, what you can have ya. Seperti ini ya. Dan juga FAQ-nya. Nah, di sini ya kalau kita lihat nih. FAQ-nya cuma belum sempurna, seperti masih dikerjain ya sama dia. Tuh ya, masih dikerjain. Udah bikin juga orang ya, teman-teman ya ternyata. Wow, luar biasa. Ini menurut saya udah luar biasa oke, teman-teman ya. Tuh ya. Kalian bisa lihat tuh ya. Udah luar biasa oke banget nih ya. Ininya udah jalan belum? Udah jalan teman-teman. Tuh ya. Oke ya. Tuh ya. Jadi wah ini udah oke banget sih ya. Udah oke banget ya. Tuh ya. Kalian bisa lihat. Udah selesai belum si kodeksnya? Oh, udah selesai ya. Kalian bisa lihat nih ya. Kita coba cek responsifnya. Apakah responsifnya ada yang cacat atau enggak gitu ya. Ternyata kalau kita lihat nggak ada yang cacat teman-teman. Oke nih ya. Paling ini gambarnya sedikit tapi oke lah, cukup oke lah. Ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang saya sebenarnya agak sedikit ini ya dengan gradient yang di bawah ini ya. Nah, saya ingin ubah nih ya. Untuk call to action sebelum footer ya, saya akan coba rubah. Call to action ya. Sebelum footer, tolong warnanya diganti dengan yang lebih soft ya. Dan disesuaikan dengan desain. Ya, seperti ini. Oke. Nah, call to actions-nya nanti dia akan buat. Ini udah. Features-nya apa? Masuk ya. About-nya apa? Masuk. Pricing-nya apa? Masuk juga ya. Testimonial-nya jalan. FAQ-nya jalan juga, teman-teman. Kontak. Nah, ini ya. Belum ada. Nah, ini lebih oke nih. Ya.
Wah, oke banget nih teman-teman ya. Oke ya. Nah, ini udah oke banget nih bonusnya. Nah, sekarang saya akan coba buatin untuk logonya ya. Logonya saya ingin dipasang ya. Jadi si bonusnya ini saya akan buka dulu ya. Nah, bonus official ini saya akan pasang logonya ya, seperti ini ya. Saya copy dulu, masukin ke Codex ya. Tolong ganti logonya jadi logo seperti ini. Disesuaikan di navbar dan ya footer. Pastikan rasionya bagus dan logo tetap terlihat. Oke, kita coba enter ya. Saya ingin logonya diganti sama ini ya. Dan kita coba cek, kita coba lihat hasil untuk kayak gimana. Baru nanti kita ngurusin konten ya. Sehingga nanti semuanya itu akan sempurna ya, akan bagus. Oke ya. Ini udah oke banget nih. Cuma ini kurang satu ya. Portfolionya belum ada ya, section portfolionya belum ada. Cuma nanti kita coba cek ya. Ini belum diganti nih sama si kodeksnya. Navbar. Nah, ini ya. Saya lanjut membuat 2 varian SVG ya. Dibuat SVG-nya sama dia ya. Keren banget gitu ya. Yang ini menurut saya tuh emang oke banget ya. Nah, di sini dikasih tahu ya konteks use-nya ya. Tokennya ya, ada 258.000 token ya yang tersedia buat kita baru pakainya 73.000 ya. Masih ada 72% left ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk versi free-nya aja ini udah cukup oke ya. Tuh ya. Token yang dikasih 258.000 loh, teman-teman. Tapi kalau makainya nggak efektif, saya yakin 100% ya. Nah, kalian bakal acak-acakan nanti ya. Nah, ini juga nih ya, Wondersnya ini acak-acakan teman-teman ya. Wonders ini acak-acakan ya. Saya ingin logonya diganti jadi PNG aja ya. Oke. Saya mau pakai logo aslinya aja ya. Oke. Seperti ini. Ya, nanti diganti sama dia jadi logo aslinya. Nah, ini stylenya udah Apple punya nih ya, udah glass ya. Kalian bisa lihat tuh ya. Ini oke banget nih teman-teman. Oke ya, kita coba lihat si kodeksnya. Oke ya, yang mark, yang full. Oke. Bisa saat ini di belum ada file logo asli, jadi saya belum bisa langsung swap. Silakan taruh, oke, logo asli. Oke ya, saya coba taruh ya logo aslinya ya. Nah, di sini mungkin saya akan buat 2 ya logonya ya. Yang satu logo tulisan yang biasa gitu ya. Nah, kita coba ini ya, masukin dulu. Nah, ini dia. Yang satu saya inginnya itu ininya aja gitu ya. Save 4 ya. Saya ingin ininya aja nih, way-nya aja untuk yang di atas. Oke. Gambar yang pertama untuk di navigasi, gambar yang kedua untuk di footer ya. Yang pertama kita kasih ya gambar yang pertama untuk di navigasi, yang kedua untuk di footer ya. Jadi nanti seperti ini ya, kita coba cek ya. Tokennya masih ada lumayan banyak ya teman-teman ya. Pastiin kalau kalian buat juga kalau bisa modular ya. Jadi jangan langsung banyak, langsung gede gitu ya. Biasanya tuh ngabisin tokennya banyak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya. Nah, dia berubah nggak? Nggak berubah. Kenapa teman-teman? Karena logonya itu harus dimasukin ke sini ya. Harus dimasukin ke projectnya.
dengan namanya, dia bilang nih ya, logo nav PNG ya, dan logo footer PNG. Oke ya, begitu filenya ada nanti dia tampilin. Oke, nah di sini kita coba cek ya untuk di anti gravity-nya, aset ya. Nah ini ya dia di sini ya, masukin di sini ya. Kita coba masukin aja deh ya teman-teman ya. Untuk di desktop tadi kita belum ini ya, kita kasih dia di pictures. Ya kita kasih ya ini ya untuk logo ininya ya. Ya, ini kita coba kasih di anti gravity aja. Kita kasih di asset ya, upload to agent. Sorry. Ya ini harusnya di asset ya. Kita coba masukin ya nanti. Oke, kita coba masukin ini ya. Oke, ini kita masukin aja dia ke dokumen kita ya, winners nanti ya. Kita coba copy dulu dari si desktop ya, karena biasanya itu screenshot dari desktop, copy. Saya masukin di ini ya, winners, kemudian di asset. Seperti ini ya. Oke. Nah, saya sudah tambahkan. Oke, di sini saya coba tambahkan logo. Oke. Ya. Di sini kita bilang, saya sudah menambahkan logo.png di assets ya. Tolong masukkan di website, di nav dan footer, dan disesuaikan rasionya. Ya, untuk di footer tolong tambahkan teks winners after logo. Ya, seperti ini ya. Oke, kita coba cek. Oke ya, dia flooring asset ya. Kita coba cek dulu apakah logonya sudah diganti sama dia. Oke, kita coba cek ya. Di sini. Nah, udah lihat ya. Oke ya, winners ya. Oke ya, sudah kelihatan ya. Nah, mau ditambahin nggak teksnya gitu ya? Oke, kita coba tambahin ya. Nah, jadi saya ingin ada winners dan official, oke? Saya ingin di nav ada teksnya juga, ya, yaitu winners pada bagian atas dan official pada bagian bawah. Ya, seperti ini ya. Oke ya, nanti dia akan sesuaikan. Ini masih banyak nih ya tokennya. Jadi lumayan juga tuh ya, tokennya itu kita dapatnya lumayan. Nah ini ya, seperti ini ya, winners official ya. Untuk yang di bawah, winners saja. Oke. Nah, jarak antaranya ya, jadi kalau misalnya kita lihat ya di sini ya. Jadi ini nggak perlu kita sentuh codingan ya. Saya ingin jarak vertikal ya, antara winners dengan official sedikit dirapatkan ya. Dan untuk letter spacing di winnersnya juga dirapatkan. Oke. Ya. Seperti ini. Oke ya. Jadi kalau kita lihat ya, dia winners ya.
Oke, nah tuh kalian bisa kelihatan ya. Udah oke banget tuh ya. Tulisannya kita ganti ya. Tulisannya Wooners ya. Bukan Wooners. Wooners ya, bukan Wooners ya. Sorry. Jadi kalau misalkan yang update-nya kecil-kecil tuh dia ngabisin tokennya juga nggak terlalu banyak ya, teman-teman ya. Cuma sedikit gitu ya. Nah, seperti ini, Wooners Official. Wah, ini udah oke banget, teman-teman ya. Yang di footer udah dirubah belum ya? Navbar. Oke. Yang di footer juga dirubah ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya. Itu ya konteksnya. Kalau misalkan dia ngubahnya cuma sedikit, even kelihatannya kayak free aja gitu ya. Kita lihat ya. Di sini biasanya langsung live update. Live update. Nah, berubah ya. Oke, sekarang kita udah ada ini ya. Wah, udah keren banget nih ya. Sekarang kita cobain lagi. Kita pengen bikin section untuk portfolionya. Ya. Mana section portfolionya? Kita bisa set kayak gini ya. Oke ya. Kita coba cek dia, masukkan ke codex. Buatkan section portfolionya. Dan saya ingin navigasi di atas mengikuti urutan sectionnya. Oke ya. Nah, jadi seperti ini ya. Dan desain untuk portfolionya tolong disesuaikan. Oke. Enak banget nih ya sekarang ya ngoding dengan ini. Bukan ngoding sih ya, membuat produk dengan ini tuh jadinya udah oke banget ya. Nggak perlu ribet-ribet ya, nggak perlu banyak-banyak codingan ya, karena semuanya udah dibuat dengan ini ya, dengan codex ya. Jadi hasilnya tuh oke banget ya. Ini kalau kita lihat ya di sini ya, hasilnya tuh oke banget. Nah, dia tuh ya kita lihat ya. Dia namain gridnya di mana nih ya? Kita pengen lihat, kita juga penasaran. Dia namain section si apa namanya? Ya, dia namainnya di mana? Coba kita lihat ya. Oke, dia namanya di mana nih? Dia tadi udah ada sedikit kedipan-kedipan. Oh, di sini ternyata portfolionya ya. Features, portfolio, about, testimonial, pricing. Oke ya, ini baru buat templating HTML CSS-nya ya. Udah kelihatan keren banget tuh ya. Udah bisa seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Hasilnya tuh udah mulai kelihatan nih ya. Oke. Urutan navnya udah disinkron. Ya, ini desainnya udah mantap ya. Wah, cakep. Oke, ya. Oke ya, tambahin ya. Nih ya. Nih ya, saya mau ya portfolio ini jadi masonry ya. Ini aja, tinggal copy. Bilang kayak gini ya temennya. Oke. Dan ada details ketika di hover ya.
Oke ya, kita enter. Masih banyak teman-teman ya. Oke, jadi lumayan ya. Untuk free kita udah bisa dapat halaman website seperti ini ya, yang cukup oke. Kalian bisa pakai. Ini udah sesuai navigasinya juga ya. Wah, ini udah oke banget sih. Ya. Ini udah bisa diklik-klik juga. Wah, udah bisa langsung pitching ya teman-teman ya ke klien gitu ya, dengan warna yang sudah sesuai. Wah, ini udah oke banget ya. Oke ya, markup selesai, dijadikan masonry sama dia ya. Nah, saya tinggal ngapus si background ini nih, tuh kalau kalian lihat tuh ya. Oke ya, ini jadi masonry, detailnya juga udah ada, view case-nya udah ada tuh ya. Wah, ini keren banget sih, super keren. Oke ya, wow. Nih ya, kalau mau tambahin aja ya, tinggal ditambahin. Jadi ada section aktifnya. Ya. Nih, jadi dia ada di mana gitu ya. Nanti dia ada section aktifnya. Tinggal bilang aja gitu ya, mau dong gitu ya. Kalau kalian lagi males. Atau kalau mau in konteks tetap ya, mau tambahkan efek ini ya. Iya, kayak gini ya. Ini supaya lebih konteks, karena terkadang walaupun kita masih in konteks kayak gini, kalau pas ternyata tokennya habis, dia langsung jadi halu teman-teman. Ya, jadi kita harus benar-benar harus nambahin in konteksnya itu seperti apa. Ini kita udah 42 menit ya, tapi nggak apa-apa gitu ya. Saya yakin teman-teman punya banyak waktu ya buat belajar, sehingga nantinya itu jadi lebih bagus ya, kalian bisa buat. Oke ya. Nah, terus apa lagi yang kurang ya section-sectionnya? Kalau kita lihat terusnya udah semua ya. Nah, kita belum ngebuat page karir apa segala macam ya, belum ya. Jadi kita baru start dari halaman homepage-nya dulu ya. One single homepage, dan kelihatannya tuh bagus banget gitu ya. Ini udah oke banget. Ini juga sepertinya saya akan coba hapus ya. Nah, ini kalau kita lihat dia udah ada ininya belum ada ya. Coba cek dulu ya. Masih ada scroll spine-nya. Nah, dia ada seperti itu tuh. Wah, mantap. Wah, mantap banget teman-teman ya. Ini keren sih. Oke ya. Coba kalian sekarang kalau ngeliat kayak gini ya, masih butuh UI nggak? Saya sih nggak gitu ya. Karena sebenarnya untuk desain sendiri, selama desain itu menginterpretasikan fitur apa yang kita mau gitu, dan itu sudah diterjemahkan ready untuk ke user gitu ya, kita bisa langsung testing, nggak perlu UI yang ribet gimana gitu ya. Oke, ini udah selesai nih teman-teman ya. Portfolio dia masuk portfolio, body masuk about, testimonial langsung testimonial, pricing dia masuk pricing, FAQ dia juga masuk FAQ, dan juga kontaknya ini belum ada ya. Oke, kontaknya itu di sini ya. Nah, karena dia di bawah. Oke, ini oke banget ya teman-teman ya. Ini oke banget ya. Ini bisa langsung dipakai ya untuk ngedesain, untuk macam-macam ya. Cuma saya nggak tahu nih ya, untuk versi premiumnya ini kita dapat jatahnya berapa. Tapi ini yang jelas untuk versi free aja udah jadi website sekeren ini gitu ya. Kalian bisa tambahin
efek seperti hujan gitu ya, efek bloop seperti ini gitu ya. Misalkan ya, saya ingin si blobsnya ini ya, saya ingin kursornya tidak standar, sudah memakai animasi, dan blobs yang di bagian hero, kalau kursornya saya arahkan ke bawah, atau saya arahkan aja ya, kalau kursornya saya gerakkan, dia akan langsung mengikuti kursor secara smooth. Nah, saya ingin ketika kursornya dijalankan gitu ya, si blobsnya ini ngikutin gitu ya. Saya ingin kursornya juga nggak standar, nggak kayak gini nih. Ya, saya nggak tahu nih apa yang bakal dirubah sama si kodeksnya ya. Nah, inner outer-ring, oke, efek blob di hero yang follow pergerakan kursor secara smooth, aman. Oke, kita coba cek. Ya, belum dirubah ya. Masih seperti biasa. Coba cek. Ya, oke. Nah, ini udah mulai dirubah nih, kursornya udah mulai nggak kelihatan teman-teman. Ya. Oke, ya kita coba cek lagi. Oke, masih belum dirubah teman-teman. Oke, seperti sudah dirubah. Oke, kalian bisa lihat ini udah bagus. Lihat loopsnya sudah mulai bergerak. Tuh ya, sudah mulai bergerak ya. Ikuti. Oke. Oke, nah ini ya. Sekarang ikuti arah gerak kursor secara smooth, ada easing ya, oke. Tuh ya, kita lihat ya. Mana sih blobnya? Kita coba cek. Ya, dia ikut tapi pelan ya. Ya, si blobsnya itu ikut tapi pelan. Nah, ini ya. Kursornya udah berubah nih ya. Tuh, keren nggak? Oh, keren banget teman-teman. Wah, ini luar biasa sih. Ini keren banget sih. Oke ya, ini saya agak sedikit terganggu dengan gambar ini ya. Jadi saya akan coba screenshot. Ya, terus saya coba kasih tahu ke kodeksnya. Tolong gambarnya disesuaikan ya. Ganti dengan yang lebih bagus dan sesuai desain. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Udah 111.000 yang terpakai tokennya. Dan website yang kita hasilkan udah segini ya. Kalau misalnya kita bayar front end ini satu halaman kayak gini ya, atau project seperti ini udah 1.500.000 teman-teman. Ya, udah lumayan nih teman-teman ya. Jadi kita pasin ya sampai sejam ya, supaya kalian juga nggak penasaran nanti ya. Hasilnya tuh udah oke banget ya. Oke, kita lihat ya. Sama dia diganti nggak desainnya? Sebagai yang baru sekarang rapikan CSS, hapus style ilustrasi lama, ganti dengan style ilustrasi baru. Ya, menurut saya sih sama-sama aja sih ya. Belum oke gimana gitu ya. Oke ya, kalau kita lihat. Oke ya, kita lihat nih ya. Ilustrasinya bisa dihapus aja nggak nanti? Oke, udah nih katanya dia bilang. Oh, berarti saya minta dihapus aja deh ilustrasinya ya.
dihapus aja ya, supaya lebih bagus. Oke, sekarang kita udah jadi ini ya kontennya. Paling Woonersnya itu nanti saya coba cek di Canva supaya dia nggak ada backgroundnya di belakang ya. Saya coba ke Canva dulu deh ya, buat hapus background belakangnya. Ya, si Wooner Studio. Tadi saya coba kopikan dia ke sini. Ya. Oke, kemudian saya coba buka. Oh, ini saya udah ada yang ini ya, yang nggak ini ya. Cuma saya pengen yang ininya aja sih ya. Ini bisa nggak kita edit ya? Open in editor. Nah, saya pengen BG remover ya. Oke, apakah dia sudah ke delete ya? Kita coba download aja deh ya. Saya coba download transparent background ya. Kemudian kita coba download dia. Oke ya, udah ada di sini. Saya coba copy ya, masukkan dia ke dokumen Wooners tadi ya. Nah, ini logonya saya coba hapus dulu ya. Move to trash. Saya ganti ini dengan logo. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek lagi ya si Woonersnya ini tadi ya. Nah, ini kita coba cek. Lihat tuh ya. Udah sekarang udah nggak ada putih-putihnya lagi. Keren. Ya, udah keren banget ya logonya ya. Oke, yang di FAQ juga udah kehapus. Ya. Portfolio udah ada ya. Oke, kita coba tambahin konteks ya. Mudah-mudahan bisa ya. Tolong gambar yang ada di portfolio di fit dengan gambar dari Unsplash random. Oke ya. Jadi kita coba tambahin gambar ya yang ada di portfolio dari Unsplash random aja. Ya mudah-mudahan sih bisa ya. Saya juga nggak tahu, saya juga baru coba nih ya, untuk yang di Codex, untuk yang ini ya. Bisa lebih hidup ya. Saya akan ganti seluruh background card portfolio ke gambar random dari Unsplash ya, agar dia langsung. Oke, kita coba lihat ya, apakah gambarnya masuk ya atau dia nggak bisa gitu ya. Kita coba cek dulu supaya hasilnya tuh bagus dan benar-benar bagus ya. Oke, kita lihat dia masih progres sepertinya. Oh, sudah ditambahkan ternyata. Tapi di sini gambarnya masih seperti ini ya. Oke, nggak apa-apa deh. Ya. Kalau kita lihat all desainnya itu gambarnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 teman-teman ya. Kalau kalian provide gambarnya nih ya, 9-9-nya ya, harusnya sih nanti ada ya. Oke. Kalian bisa aja nambahin konteks ini ya. Kalian bisa copy gambarnya satu-satu gitu ya, ke ini ya, ke gambar ininya ya. Misalkan nih ya, saya coba tambahin ya. Saya coba tambahin dia ke dokumen ya, ke Wooners ya, aset. Kemudian saya coba tambahin folder ya, portfolio. Oke, nah saya tambahin di sini nih ya teman-teman. Jadi saya save nih ya gambar-gambar ini ya ke dalam tadi ya, supaya kita pengen tahu doang ya, ya, supaya dia bisa nambahin gitu ya. Ada 9 gambar tadi ya teman-teman ya, kita coba pilih gambar random aja ya, supaya kita pengen tahu hasilnya tuh oke nggak sih. Baru 5, 6. Oke ya, ini juga ya, 7.
Oke ya, kita coba tambahin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Satu lagi deh. Oke, nah tinggal bilang di sini ya. Tolong tambahkan gambar di portfolio dengan mengambil semua gambar yang ada di assets portfolio. Jadi seperti ini ya. Nah ini pakai Codex tuh enaknya kayak gini ya. Assets portfolio ya. Oke, kita coba enter. Apakah dia akan langsung menambahkan gambarnya ya? Soalnya kalau nggak ditambahin gambar tuh kelihatannya nggak enak. Oke ya, ini tambahin sama dia. Jadi kita udah pakai 54% nih. 50% ya, hampir 50%, 46% udah dipakai. Saya lihat ada 10 gambar, kata dia bilang. Nah, kelihatan nih teman-teman. Oh, cakep banget ya. Kalian pernah kebayang gak sih sekarang tuh membuatnya jadi kayak gini gitu ya. Jadinya tuh udah oke banget tuh ya. Gak perlu waktu lama, gak perlu nungguin UI jadi gitu ya. Semuanya udah oke ya. Lihat ya, Codex. Filenya tuh udah oke banget nih jadinya. Dan ini bisa langsung saya gunakan nih ya untuk website si Wooners ini sendiri ya. Kita lihat dulu ya, tuh ya. Wow, keren banget. Oke, last ya, lastnya itu kita coba ganti kontennya ya. Dengan kontennya kita sesuaikan ya. Oke ya. Kita buat di sini ya. Di sini ya, tolong kontennya diganti semua menjadi bahasa Inggris dan produk yang kita jual adalah digital produk berupa website, server management ya, kemudian desain app or web design ya, kemudian juga UI UX ya, full stack, WordPress development, terus apa lagi ya, PHP framework, dan semua yang berrelasi dengan agensi website. Oke ya, kita enter. Tolong kontennya diganti semua menjadi bahasa Inggris dan produk yang kita jual sekarang sesuaikan kontennya di setiap section supaya bisa ready production. Oke ya, kita sekarang kita lihat ya hasilnya akan seperti apa. Ya kalau kita lihat seperti ini ya, udah keren banget nih, udah cakep ya. Tinggal nanti kalau view case langsung lihat gitu ya, halaman case-nya seperti apa. Kita belum bikin halaman detailnya. Mungkin kalau misalkan diseriusin gitu ya,
ini bisa selesai dalam waktu kurang dari 3 hari ya. Dia akan mencakup semua nantinya, termasuk halaman dashboardnya, bisa buat contoh-contoh websitenya. Wah, keren banget. Oke ya. Service full English ya sama dia. Diganti jadi full English semua. Oke ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Oke ya. Nah, ini untuk si winnersnya tadi ya. Oke. Ini dia lagi ngerjain yang mana nih ya. Ini dia lagi rewrite ya. Cuma yang testimonial dia belum ke bahasa Inggris tuh ya. Masih bahasa Indonesia. Oke ya, jadi ini tuh oke banget ya. Kalian gak perlu lagi ngoding sekarang, semuanya sudah ada di sini ya. Bisa dikerjain gitu ya. Dan bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 minggu bahkan. Ya. Oke banget lah pokoknya. Oke ya, udah 1 jam nih ya berlalu. Kita tinggal nunggu finishing touch ya dari ini ya, dari si Codex ini ya untuk kontennya. Nah, sudah tuh ya, sudah ganti bahasa Inggris semua. Ya, CMS integration sini juga udah oke ya. Wah, udah oke banget nih ya. Konten udah sesuai semua teman-teman. Ya. Juga sama. Service-nya udah sesuai. UI UX strategy, full stack development, server management DevOps, PHP framework engineering, WordPress development. Wow, ini udah oke banget ya. Ini udah siap buat jadi satu halaman di wooners.com teman-teman ya. Oke. Ya. Oke, saya rasa ini udah oke banget ya teman-teman ya. Ini udah jalan juga. Kita udah pakai 144.000 token ya. Use Codex automatically. Jadi saya juga penasaran sebenarnya untuk yang di versi plus itu berapa token sih yang di provide oleh si ChatGPT ya. Jadi nanti kita coba tanyain aja. Oke ya. Udah jadi halamannya, kita coba cek responsifnya dulu ya teman-teman sebelum kita closing. Kita coba cek. Ya, wah udah bagus banget. Nggak ada cacat teman-teman ya. Ini udah oke banget sih. Oke banget. Oke ya. Tinggal nanti saya lanjutin untuk backendnya. Backendnya sudah jadi. Yang penting dia bisa kontak. Bisa ngirimin ini ya. Ketahuan siapa aja yang kontak. Nah baru nanti saya coba lanjutkan developmentnya. Oke ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.